Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Sofie Nuraini, lalu ada Dewi Ardanti dan ada Syalvina. Kami dari kelas AKT 5A dan kami akan melakukan prosedur audit terhadap akun persediaan menggunakan aplikasi audit ACL. Terdapat beberapa prosedur audit yang akan kami kerjakan. Yang pertama itu memeriksa apakah terdapat nomor kode produk untuk tiap produk yang di stok dan dijual oleh perusahaan. Jadi di aplikasi audit ini, kita pertama buka inventory, lalu klik analyze pada menu bar, lalu klik count record, klik if untuk memasukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah product number sama dengan tanda kutip 2. Tanda kutip 2 ini menandakan datanya itu bernilai 0 atau kosong. Lalu di verify, jika sudah valid, di OK. Untuk hasilnya, 0 record, dan kesimpulannya adalah untuk setiap produk yang di stok dan dijual oleh perusahaan sudah terdapat nomor kode produknya. Lalu yang kedua itu, prosedur kedua adalah memeriksa apakah terdapat duplikasi pada penomoran kode barang tersebut. Kita menggunakan tabel inventory juga, klik analyze, lalu look for duplicate. Untuk duplicate on-nya, kita klik product number, lalu kita OK, langsung di OK juga. Untuk output-nya di screen. Nah, hasilnya adalah 0 data yang duplicate. Lalu kesimpulannya itu adalah tidak ada penomoran kode persediaan di stok yang bernomor ganda. Selanjutnya, memeriksa konsistensi pada pemberian nomor kode produk tersebut. Pada tab inventory, klik analyze, lalu look for gaps. Gaps on-nya kita menggunakan product number, lalu langsung di OK. Nah, di sini terdapat 151 gap range dan banyak missing itemnya. Maka kesimpulan dari prosedur audit yang ketiga ini, penomoran produk ini tidak konsisten karena angkanya itu tidak berurutan dan banyak angka-angka yang dilewatkan atau hilang. Lalu selanjutnya memeriksa apakah semua produk sudah diberi nama atau deskripsi produk secara lengkap. Untuk prosedur yang ini kita menggunakan tabel inventory juga, lalu klik analyze. Kita menggunakan count record, masukkan rumus pada if, rumusnya adalah product description sama dengan kutip 2 sebanyak 2 kali. Untuk memeriksa apakah ada barang yang tidak ada namanya. Setelah expression-nya valid, kita OK. Hasilnya adalah 0 record. Jadi, kesimpulan untuk prosedur yang keempat ini adalah tidak ada data produk yang tidak diberi nama atau semua produk itu sudah diberi nama dan deskripsi produk secara lengkap. Lalu prosedur yang selanjutnya memeriksa apakah semua produk sudah terdapat harga jual dan harga beli. Untuk prosedur yang ini menggunakan tabel inventory juga, lalu klik analyze dan klik count record. Lalu masukkan rumus if pada sales price. Sales price sama dengan 0 dan unit cost dan unit
unit cost sama dengan 0. Lalu di verify jika sudah valid, di OK. Hasilnya adalah null record, jadi kesimpulan untuk prosedur audit yang kelima ini adalah semua produk sudah terdapat harga jual dan harga belinya. Selanjutnya, prosedur audit yang keenam adalah memeriksa apakah setiap barang memiliki batas minimum stok atau iron stock. Menggunakan tabel inventory, klik analyze, lalu klik count record, masukkan rumus if-nya. Rumusnya adalah reorder point. Reorder point-nya adalah minimal quantity dari persediaannya. Reorder point sama dengan 0. Lalu kita verify, jika sudah valid, di OK. Hasilnya adalah terdapat 3 record atau 3 barang yang tidak ada minimal quantity-nya, yaitu ada 11 Sparding Fox, 4 PC canister set, dan radial Amsaw 10 HD. Jadi, kesimpulan dari prosedur audit yang ke-6 ini, terdapat 3 persediaan yang tidak memiliki batas minimum stok atau iron stock-nya. Baik, untuk prosedur audit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi. Pada Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih Safira. Selanjutnya pada bukti audit nomor 7, terkait periksalah apakah ada produk yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak, namun stok tersedia di atas iron stock. Kita bisa cek di hasilnya. Pertama, kita buka dulu tabel inventory. Oke, kemudian klik Analyze pada menu bar. Lalu klik Summarize. Kemudian, Summarize on-nya ini diklik. Lalu pilih Product Description, karena ini terkait dengan barangnya. Oke. Untuk subtotal field-nya, diklik. Kita masukkan reorder point, atau minimal kuantitas persediaannya, lalu quantity on hand, kuantitas tersedianya, dan quantity ordernya. Lalu klik OK. Untuk if-nya, di main lagi, ada if. Ya. Di if-nya itu, reorder point, kurang dari quantity on hand-nya. Kurang dari quantity on hand, and quantity on order-nya itu lebih dari 50. Jadi, kalau kita mengestimasikan, di sini kan di soal tidak diberitahukan jumlah banyak itu dalam kuantitas berapa, jadi kita mengestimasikan bahwa kuantitas lebih dari 50 masuk ke jumlah yang banyak. Lalu verify, oke. Oke. Nah, dalam data ini, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 24 transaksi yang dimana kita sudah pesan kembali dalam jumlah banyak, namun stok tersedia di atas iron stock. Untuk bukti audit nomor 8, untuk bukti audit nomor 8, terkait eksistensi persediaan, di mana buatlah daftar saldo persediaan untuk periode laporan keuangan, lalu lakukan dengan hasil stock of name barang, lakukan traceback jika stock of name ini dilakukan setelah tanggal
laporan atau 31 Desember tahun 2000. Kita ke ACL-nya. Kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita menggunakan ekstrak data, lalu yang kedua itu summarize. Jadi pertama kita buka tabel inventory, sudah. Kita ke data pada menu bar, klik data pada menu bar, kemudian ekstrak data, lalu kita pindahkan ke field supaya kita bisa setting. Untuk ekstrak field-nya, ya diklik. Kita pilih product number, product description, quantity on hand, unit cost, dan inventory value at cost. Lalu klik OK. Lalu untuk tool-nya ini kita bisa berikan nama file terkait dengan daftar saldo persediaan. Lalu klik Save. Nah, untuk tabel ini menggambarkan mengenai daftar saldo persediaan. Selanjutnya di cara kedua, kita bisa ke inventory lagi, lalu klik Analyze, kemudian klik Summarize. Di Summarize On-nya pilih Product Description dan Product Number. Kemudian klik OK. Lalu untuk other field-nya, quantity on hand dan quantity on order. Oke, di rumus if-nya dimasukkan karena tadi melebihi tanggal laporan, maka kita masukkan price date lebih dari 31 Desember 2000. Oke, verify lalu oke. Nah, setelah kita lihat di sini bahwa tidak adanya transaksi terkait dengan hasilnya itu nggak ada persediaan yang dimana dibeli setelah tanggal pelaporan atau tanggal 31 Desember tahun 2000. Boleh kita ke soal. Oke. Di bukti audit nomor 9 ini, periksalah apakah nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan, apakah sudah tercakup seluruhnya pada laporan keuangan. Kita masuk ke ACL-nya. Kita bisa buka tabel inventory, kemudian ke Analyze pada menu bar, diklik, kemudian Total Field. Oke, di Total Field-nya kita pilih yang Inventory Value at Cost paling atas. Kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat nilai 680.479,94 yang dimana nominal ini menurut hasil perhitungan ini nilainya sama dengan yang ada di neraca. Tuh, jadi nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan sudah tercakup seluruhnya pada laporan keuangan karena menurut hasil perhitungan nilainya sama. Kita bisa ke soal selanjutnya di bukti audit nomor 10. Terkait, periksalah apakah ada pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun, namun dilaporkan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Bisa ke ACL-nya. Oke, kita buka dulu tabel inventory, kemudian kita bisa klik Analyze pada menu bar, kemudian kita ke Count Record. Nah, kita masukkan rumusnya di if. Oke, cost date-nya ini lebih besar dari tanggal pelaporan 31 Desember 2000.
Nah, di sini tidak ada transaksi yang di mana terjadi pembelian barang dilakukan setelah akhir tahun, namun dilaporkan sebagai mutasi dan stok di tahun tersebut. Oke, kita ke bukti audit selanjutnya. Bukti audit nomor 11, periksalah apakah ada penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun, namun dilaporkan sebagai mutasi barang keluar pada tahun tersebut. Kita ke ACL, untuk tadi nomor 10 terkait pembelian, 11 itu terkait penjualan. Untuk fungsinya sama, kita bisa ke analyze, pada menu bar, kemudian kita ke count record. Oke, rumusnya kita masukkan dalam if, terkait dengan price date-nya. Dia lebih dari 31 Desember tahun 2000. Oke. Nah, di sini juga tidak ada transaksi yang dimana terkait penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun, namun dilaporkan sebagai mutasi barang keluar pada tahun tersebut. Kita ke bukti audit selanjutnya. Bukti audit nomor 12 terkait akurasi, periksalah apakah terdapat nilai unit cost yang nilainya negatif. Berarti kita ke ACL, kita masuk ke rumus terkait dengan unit cost-nya itu nilainya negatif, artinya di bawah 0. Kita buka tabel inventory, kemudian kita klik analyze, kemudian kita ke count record. Di if-nya itu dimasukkan rumus, unit cost kurang dari 0. Oke, nah di sini ada 3 transaksi, kita bisa cek 3 transaksinya terkait dengan unit cost yang nilainya negatif. Nah, ada latex semi-gloss lilac, ada 5-piece garden tool set, dan 7-piece kitchen tool set. Nah, baik, untuk bukti audit selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya, Shelvina. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke bukti audit dari akurasi yang kedua. Itu kita harus melakukan periksalah apakah terdapat sales price yang nilainya negatif atau di bawah 0. Nah, kita bisa buka aplikasi ACL-nya. Kemudian kita klik analyze di bar. Jadi sebelumnya kita udah buka inventory-nya dulu. Jadi analyze, kemudian di count record ya. Oke, di if-nya kita masukkan karena yang diminta yaitu sales price-nya itu di bawah minus atau sama lebih kecil dari 0. Oke, kita verify dan oke. Nah, sini terlihat bahwa hasilnya adalah 0. Jadi nggak ada inventory yang sales price-nya itu nilainya negatif. Oke, kita ke selanjutnya di soal. Oke, di prosedur selanjutnya adalah periksalah apakah terjumlah stok yang negatif atau sama aja kayak tadi di bawah 0. Kita boleh buka di ACL dengan menu yang sama, buka menu bar analyze, kemudian count record. Nah, if-nya kita isi. Oke, tadi stoknya yang negatif. Jadi kita pilih di quantity on hand-nya itu kurang dari 0. Nah, oke. Boleh kita verify dan kita klik oke. Ketika sudah valid. Oke, di sini berarti ada nih kuantitas on hand yang dia nilainya minus. Boleh kita lihat, diklik. Duanya itu apa aja? Nah, berarti ada 2 yang kuantitasnya di bawah nilai 0 atau minus, itu ada
dengan nama tab and die set. Kemudian ada for CUFT wheelbarrow. Seperti itu. Jadi ada 2 ya barang yang jumlah stoknya itu negatif, jadi nggak ada gitu. Boleh kita ke prosedur selanjutnya. Oke. Prosedur selanjutnya yaitu periksalah matematikal akurasi untuk saldo inventory, lalu telusuri ke laporan keuangan. Oke, jadi kita lihat saldo inventory-nya itu berapa akuratnya. Boleh kita ke ACL-nya, kemudian kita sudah membuka tabel inventory, kita buka menu bar Analyze, kemudian ya, kemudian total field, ya, kita lihat total field-nya itu kita pilih inventory value at cost. Nah, oke, di oke. Nah, di sini ternyata saldo inventory-nya itu ada 680.479 yang itu sama seperti total inventory ada di neraca gitu. Oke, jadi kesimpulannya sama ya, persediaan antara yang diperhitungkan dengan saldo persediaan yang memang ada di neraca. Boleh kita ke prosedur selanjutnya? Oke, selanjutnya yaitu periksa apakah perusahaan telah menetapkan LCOM untuk nilai akhir persediaan. Nah, kita bisa langsung lihat ke ACL-nya. Tabel inventory kita sudah dibuka. Ya, kemudian kita klik Analyze, kemudian Summarize. Ya, Summarize. Dan Summarize on-nya, kita pilih Product Description. Nah, oke. Kemudian di bagian subtotalnya, ya, itu kita pilih market value dan juga inventory value at cost. Oke. Terus kita masukkan rumus if-nya. Jadi kita masukkan inventory value at cost-nya itu di bawah atau kurang dari market value. Oke, boleh di screen aja. Nah, oke, ada 145. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa perusahaan ini sepenuhnya menetapkan LCOM. Kenapa? Karena masih ada nih value at cost-nya yang justru lebih rendah gitu dari market value-nya. Seperti itu. Ada 145 record atau 145 inventory. Boleh lanjut kita prosedur selanjutnya. Oke, periksalah apakah terdapat persediaan yang slow moving atau obsolete sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, kita boleh langsung buka aja ACL-nya, kemudian tabel inventory kita sudah dibuka. Nah, kita klik Analyze juga, kemudian Summarize. Kita pilih Summarize on-nya itu dari Product Description.
Kemudian ya, summarize on-nya, description, product description, oke. Other file-nya kita isi quantity on order. Ya, kemudian kita masukkan if, itu di oke dulu, terus kemudian kita masukkan if. Ya, if-nya kita masukkan quantity on order-nya. Ya, quantity on order-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, kita verify dan valid, lalu kita klik OK. Dan hasilnya, oke, ada 85 record. Berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa terdapat 85 pergerakan yang dia slow moving atau apa tadi, obsolescence gitu. Jadi ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap 85 inventory tersebut. Oke, kita lanjut ke prosedur yang selanjutnya atau yang terakhir. Nah, yang terakhir kita disuruh untuk menelusuri nilai persediaan yang telah terjual dan kita mencocokkan dengan COGS perusahaan. Boleh langsung kita buka ACL-nya. Ya, kemudian kita buka tabel AR ya, yang transnya. Ya, oke. Nah, di sini kita harus relasiin dulu antara trans inventory karena ada beberapa field yang memang harus direlasikan dulu. Oke. Transnya kita tambahin berarti dari inventory. Iya. Oke. Nah, di situ kita relasi di product number-nya karena yang sama-sama ada itu di product number. Oke. Boleh di finish. Oke. Kemudian kita add column. Ya, kita ke aja nanti add column. Nah, nanti akan muncul tak ini. Kemudian kita EXPR untuk inventory. Ya, inventory. Di bagian inventory kita ambil itu unit cost. Nah, kemudian kita cari itu dia ada di tabel trans. Jadi kita lihat tabel trans. Ya, kita masukkan quantity. Oke, kita save as. Kita namain misalnya COGS. Oke. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nih, berarti kita blok dulu COGS-nya nih. Kita mau lihat dari COGS ini kita klik menu bar analyze. Nah, analyze terus kita total fields. Nah, 300.103,85. Nah, berarti setelah ditelusuri berarti nilai persediaan yang dijual itu sama dengan hasil COGS yang dicari oleh perusahaan. Senilai 3.103. Oke, karena ini merupakan prosedur terakhir dari akun persediaan, sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.